Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nursida dengan NPM 2140401011 dari Lokal A. Di sini saya akan menjelaskan tentang zakat dan pajak, perspektif hukum Islam dengan dosen pengampu Pak Zainal Abidin Nurhijah. Pembahasan yang saya ambil yaitu pengertian zakat dan pajak, perbedaan zakat dan pajak, persamaan zakat dan pajak, sistem perpajakan, hubungan zakat dan pajak. Pengertian zakat. Zakat sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni zakat yang artinya bersih, suci, subur, dan berkembang. Dikutip dari laman Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, zakat artinya bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Zakat menurut ahli fikih adalah hak tertentu yang diwajibkan Allah terhadap harta kaum muslimin yang diperuntukkan bagi mereka yang dalam Al-Quran disebut kalangan fakir miskin, dan muhtahid lainnya sebagai tanda syukur atas hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekatkan diri kepadanya serta untuk membersihkan diri dan hartanya. Pengertian pajak. Pengertian pajak secara sederhananya yaitu pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Fungsi pajak adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran. Manfaat pajak digunakan untuk melakukan pembangunan hingga membayar gaji pegawai negeri. Pembayar pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung, di mana uang yang dikumpulkan dari pajak adalah digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun pengertian pajak menurut Yusuf Qaradhawi adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan tanpa mendapatkan prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara. Perbedaan zakat dan pajak. Adapun sisi-sisi perbedaannya adalah A. Nama dan indikasi makna. Zakat lebih tertuju pada makna penyucian, pertubuhan, dan barokah. Sedangkan pajak lebih tertuju maknanya pada pemaksaan kewajiban. B. Substansi dan sasaran. Zakat itu adalah ibadah sebagai bentuk kesyukuran dan takaruf pada Allah. Sedangkan pajak hanya sekedar kewajiban sipil sebagai seorang warga negara. C. Penentuan nishab atau batas minimal kewajiban dan besaran yang dikeluarkan. D. Sifat tetap dan kekekalan. E. Objek zakat berbeda dengan pajak. F. Hubungan kewajiban. Pajak adalah hubungan antara seorang warga negara dengan penguasa, sedangkan zakat adalah hubungan antara seseorang dengan Tuhannya. Yes, tujuan zakat memiliki unsur tujuan ruhiyah dan moral khuluqiyah, sedangkan pajak tidak memiliki hal tersebut. Asas hukum pajak memiliki asas hukum berbeda-beda secara teori, sedangkan zakat jelas. Asas hukumnya adalah bersumber dari Allah semata. Persamaan zakat dan pajak. Unsur paksaan dan kewajiban yang merupakan cara untuk menghasilkan pajak juga terdapat dalam zakat. Jika seorang muslim terlambat dalam membayar zakat karena keimanan dan keislamannya belum kuat, disinilah pemerintah Islam akan memaksanya, bahkan memerangi mereka yang enggan membayar zakat. B. Bila pajak harus disetor kepada lembaga masyarakat atau negara, pusat maupun daerah, maka zakat pun demikian, karena pada dasarnya zakat itu harus diserahkan kepada pemerintah sebagai amil zakat. C. Ketentuan pajak adalah tidak adanya imbalan tertentu. Para wajib pajak menyerahkan pajaknya selaku anggota masyarakat. Demikian halnya dengan zakat. Berzakat tidak memperoleh imbalan.
D. Apabila pajak mempunyai tujuan kemasyarakatan, ekonomi, dan politik di samping tujuan keuangan, maka zakat pun mempunyai tujuan yang sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat. Sistem perpajakan yang adil menurut para ulama ada 3, yaitu 1. Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan. 2. Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan distribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar. 3. Dana pajak yang berkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan. Hubungan zakat dan pajak. Hubungan zakat dan pajak nampaknya telah dimulai sejak masa-masa awal pengembangan Islam. Itu terjadi tak kala pasukan muslimin baru saja berhasil menaklukkan Irak. Khalifah Umar atas saran-saran pembantunya memutuskan untuk tidak membagikan harta rampasan perang termasuk tanah bekas wilayah taklukan. Tanah-tanah yang direbut dengan kekuatan perang ditetapkan menjadi milik penduduk setempat. Konsekuensinya, penduduk di wilayah Irak tersebut diwajibkan membayar pajak atau haraj, bahkan sekalipun pemiliknya telah memeluk ajaran Islam. Fungsi pajak. 1. Sumber pendapatan negara terbesar di Indonesia adalah pajak. Terdapat 2 fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair atau sumber keuangan negara dan fungsi reguler atau pengatur. 2. Fungsi budgetair atau sumber keuangan negara. Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. 3. Fungsi reguler atau pengatur. Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup yang konsumtif. Semakin mewah suatu barang, maka tarif pajak yang dikenakan semakin tinggi, sehingga harga barang tersebut semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar masyarakat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah tersebut. 2. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras. 3. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%. Hal ini dimaksudkan agar para pengusaha dapat membesarkan hasil produksinya ke pasar dunia, sehingga dapat meningkatkan devisa negara. 4. Pemberlakuan tax holiday. Hal ini dimaksud untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia. Baiklah, itu dari pembahasan materi yang saya bawa. Selebihnya mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.